Setiap kali nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika, berita ekonomi langsung ramai membahasnya. Namun bagi sebagian besar masyarakat, pelemahan rupiah sering dianggap sebagai masalah yang hanya berdampak pada investor, pengusaha besar, atau pemerintah. Padahal kenyataannya, nilai tukar rupiah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Dari harga smartphone yang kita beli, bensin yang kita gunakan, biaya pendidikan dan makanan sehari-hari yang kita makan, hingga peluang kerja di masa depan. Menurut teori ekonomi terbuka yang dijelaskan dalam buku International Economic karya Paul Krugman, nilai tukar mata uang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya beli suatu negara di pasar global. Ketika mata uang suatu negara melemah, biaya impor meningkat dan dapat memicu kenaikan harga barang dalam negeri. Masalahnya, Indonesia masih bergantung pada banyak barang impor, mulai dari bahan bakar minyak, gandum, kedelai, alat kesehatan, komponen elektronik hingga mesin industri. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya untuk membeli semua kebutuhan tersebut menjadi mahal. Jika kondisi ini berlangsung lama, harga barang bisa naik, inflasi meningkat, biaya hidup bertambah, dan kemampuan masyarakat untuk menabung maupun investasi menjadi berkurang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pelemahan rupiah juga bisa membuat investor asing menarik dananya dari Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Lalu sebenarnya apa yang terjadi ketika rupiah melemah? Mengapa dampaknya bisa terasa hingga ke dompet masyarakat biasa? Dan apakah rupiah lemah selalu buruk bagi Indonesia? Dan apakah orang desa tidak pakai dolar hari ini? Kita akan membahasnya dalam 10 menit. Selamat datang di channel Belajar 10 Menit, channel yang membahas berbagai fenomena menarik dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ekonomi, psikologi, dan sejarah dengan cara yang singkat namun mendalam. Karena memahami dunia tidak harus membutuhkan waktu berjam-jam, dan hari ini kita akan membahas apa dampak dari rupiah yang melemah. Bayangkan, beberapa tahun yang lalu, 1 dolar Amerika bernilai sekitar 14.000. Sekarang, dolar naik menjadi 17.000. Artinya, untuk membeli barang yang sama dari luar negeri, Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak rupiah. Inilah yang disebut dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Secara sederhana, rupiah kehilangan sebagian daya belinya terhadap mata uang asing. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa banyak faktor, salah satunya adalah ketika permintaan terhadap dolar meningkat. Misalnya, perusahaan Indonesia membutuhkan dolar untuk membayar impor dari luar negeri. Semakin banyak pihak yang membeli dolar, semakin tinggi harga dolar dan semakin lemah rupiah. Selain itu, kebijakan suku bunga Amerika Serikat juga memiliki pengaruh yang besar. Ketika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, banyak investor global memindahkan uang mereka ke Amerika karena dianggap lebih aman dan menguntungkan. Akibatnya, modal keluar dari negara berkembang seperti Indonesia dan nilai rupiah mengalami tekanan. Tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pelemahan rupiah ini mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak pertama adalah kenaikan harga barang impor. Indonesia masih mengimpor banyak produk elektronik, mulai dari iPhone, laptop, kamera, hingga komponen-komponen komputer. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik dan harga jual kepada konsumen ikut meningkat. Karena itu, seringkali harga gadget baru langsung naik ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan. Namun, dampaknya tidak berhenti di sana. Banyak industri dalam negeri menggunakan bahan baku impor, pabrik makanan menggunakan gandum impor, pabrik otomotif menggunakan komponen impor, pabrik farmasi menggunakan bahan obat yang impor. Ketika biaya produksi naik, perusahaan biasanya menaikkan harga produk mereka. Akibatnya, harga barang sehari-hari juga ikut naik. Fenomena ini dikenal dengan imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Menurut penelitian dari International Monetary Fund atau IMF, negara yang bergantung pada impor cenderung mengalami tekanan inflasi yang lebih tinggi ketika mata uangnya melemah. Dampak kedua adalah meningkatnya biaya perjalanan dan pendidikan luar negeri. Jika seseorang ingin kuliah di Amerika dengan biaya 20.000 dolar per tahun, maka ketika dolar naik dari 15.000 menjadi 17.000 rupiah, biaya yang harus dibayar dalam rupiah meningkat puluhan juta rupiah tanpa ada perubahan biaya sama sekali. Hal yang sama terjadi pada biaya wisata ke luar negeri. Tiket, hotel, dan pengeluaran lainnya menjadi lebih mahal. Namun menariknya, tidak semua pihak dirugikan oleh pelemahan rupiah. Ada kelompok yang justru mendapat keuntungan. Salah satunya adalah eksportir.
Misalnya, seorang pengusaha kopi Indonesia menjual produknya ke Amerika seharga 1 juta dolar. Ketika dolar menguat, pendapatan yang diterima dalam bentuk rupiah menjadi lebih besar. Inilah alasan mengapa beberapa perusahaan ekspor justru diuntungkan ketika rupiah melemah. Sektor pariwisata pun juga mendapat banyak manfaat dari pelemahan rupiah. Bagi wisatawan asing, Indonesia menjadi lebih murah untuk dikunjungi. Hotel, makanan, dan berbagai layanan wisata terasa lebih terjangkau jika dihitungkan dengan menggunakan mata uang mereka. Akibatnya, jumlah wisatawan asing berpotensi meningkat. Tetapi, ada satu pertanyaan penting. Jika eksportir diuntungkan, mengapa pemerintah tetap berusaha menjaga rupiah agar tidak terlalu melemah? Jawabannya, karena manfaat tersebut biasanya tidak sebesar kerugian yang ditimbulkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi modern sangat bergantung pada stabilitas. Investor lebih menyukai negara dengan mata uang yang stabil dibanding negara yang nilai tukarnya naik turun secara ekstrim. Ketidakpastian membuat perusahaan menunda investasi dan ekspansi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena itulah, bank sentral seperti Bank Indonesia sering melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Tujuannya bukan membuat rupiah selalu menguat, melainkan memastikan pergerakannya tetap terkendali. Sebab bagi sebuah negara, stabilitas seringkali lebih penting daripada sekadar nilai tukar yang tinggi atau nilai tukar yang rendah. Pada akhirnya, kekuatan suatu mata uang sebenarnya mencerminkan kepercayaan investor terhadap ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan kepercayaan dunia terhadap masa depan suatu negara. Ketika ekonomi tumbuh sehat, produktivitas meningkat, dan investasi terus masuk, mata uang biasanya akan lebih menjadi kuat secara alami. Kesimpulannya, pelemahan rupiah bukan sekedar angka yang muncul di berita beranda kita. Ia dapat mempengaruhi harga barang, biaya hidup, inflasi, investasi, hingga peluang kerja. Sebagian pihak memang bisa mendapat keuntungan seperti eksportir dan sektor pariwisata. Namun, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, rupiah yang terus melemah biasanya berarti biaya hidup yang semakin mahal. Karena itu, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya tugas pemerintah atau bank sentral. Produktivitas, inovasi, dan daya saing suatu negara juga berperan dalam menentukan seberapa kuat mata uangnya di masa depan. Kalau menurut kalian, apakah pelemahan rupiah sudah mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin memahami berbagai fenomena ekonomi, psikologi, sejarah, dan sains dengan cara yang mudah dipahami dalam waktu singkat, jangan lupa subscribe channel Belajar 10 Menit. Karena ilmu yang sederhana seringkali menghasilkan pemahaman yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.